Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Siti Faria, Guru SMP Negeri 14 Semarang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bentuk akar. Sebelum pembelajaran dimulai, akan kita bahas dulu materi apa yang kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama yaitu penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian pada bilangan bentuk akar. Sebelum pembelajaran dimulai, baiklah kita lihat tujuan pembelajaran setelah materi ini. Setelah pembelajaran materi ini, diharapkan siswa dapat 1. Menentukan sifat operasi penjumlahan bilangan bentuk akar. Yang kedua, menentukan sifat operasi pengurangan bilangan bentuk akar. Yang ketiga, menentukan sifat operasi perkalian bilangan bentuk akar. Dan yang keempat adalah menyelesaikan operasi hitung bilangan. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk akar, marilah kita ingat operasi hitung pada bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama yaitu jika ada penjumlahan 3x ditambah 5x, kalian masih ingat bahwa variabel dari operasi ini, penjumlahan ini adalah sama, yaitu x. Kalau variabelnya sudah sama, maka bisa dilakukan penjumlahan dengan cara menjumlah koefisien atau bilangan yang ada di depan variabel. Di sini 3 dan 5. 3 ditambah 5 kita jumlah dulu, yaitu 8. Maka hasil dari 3x ditambah 5x adalah 3 ditambah 5. Dihitung, dikalikan x sama dengan 8x. Contoh yang kedua, 3x ditambah 5y dikurangi 2x ditambah 7z. Di sini ada dua variabel, yaitu x dan z. Maka kita kelompokkan yang 3x kita kurangkan dengan 2x. Kemudian yang 5x kita jumlahkan dengan 7y sesuai dengan tanda yang ada di depan koefisien. Di sini 3 dikurangi 2 untuk variabel x, sedangkan z plus 5 ditambah dengan 7 untuk variabel z. Sehingga hasilnya adalah 3 dikurangi 2x ditambah 5 ditambah 7z. 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Maka ditulis x, 1 tidak usah ditulis. Ditambah dengan 5 ditambah 7, 12z. Maka hasil akhirnya adalah x ditambah 12z. Dari kedua contoh tersebut, seandainya variabel x kita ganti dengan akar 2 dan variabel z kita ganti dengan akar 3, maka dari operasi di atas akan diperoleh, yaitu yang pertama 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 itu sama dengan, ini akarnya sudah sama yang tadi kita lambangkan dengan x, maka hasilnya adalah 3 ditambah 5 akar 2 atau 8 akar 2. Untuk yang bentuk kedua, di sini ada x dan ada z. Maka x-nya kita ganti dengan akar 2 dan y-nya kita ganti dengan akar 3, akan diperoleh bentuk 3 akar 2 dari 3x ditambah 5 akar 3 dikurangi 2 akar 2 ditambah 7 akar 3, maka hasilnya adalah 3 dikurangi 2 untuk yang akar 2 dan 5 ditambah 7 untuk yang akar 3. Maka hasilnya 3 dikurangi 2, 1. Akar 2 ditulis akar 2 ditambah dengan 5 ditambah 7, 12 akar 3. Dari contoh yang tampak pada operasi penjumlahan dan pengurangan tersebut, maka jika ada bilangan akar, bisa dilakukan penjumlahan kalau bilangan yang ada di dalam akar itu sama dan akarnya juga sama.
Sifat operasi penjumlahan bilangan akar yang pertama yaitu jika ada A akar pangkat N dari C ditambah B akar pangkat N dari C, yang kalian perhatikan adalah bilangan di dalam akar ini syaratnya harus sama. Dan akar pangkatnya atau pangkat dari akar tersebut juga harus sama, di sini N. Maka kita tinggal menjumlah bilangan yang ada di depan akar, yaitu A ditambah B. Kita kerjakan dulu, dihitung berapa hasilnya, baru akar pangkat N kali C. Begitu pula untuk pengurangan, jika ada A akar pangkat N dari C dikurangi B akar pangkat N dari C, maka hasilnya adalah A dikurangi B dikalikan akar pangkat N dari C. Jadi di sini akarnya dari bilangan ini yaitu di dalam akar pangkatnya sama, untuk pangkatnya juga sama. Sehingga bisa dikurangi hanya bilangan yang ada di depan akar. Dengan A, B, C bilangan real. Kita gunakan sifat dua soal tadi untuk contoh pengurangan dalam bentuk akar serta penjumlahan. Yang pertama, sederhanakan bentuk akar 75 dikurangi akar 27 ditambah akar 12. Untuk mengerjakan soal ini, kalian juga harus ingat penyederhanaan bentuk akar. Di dalam soal ini, bilangan di dalam akar belum sama. Yang di depan akar 75, yang di tengah akar 27, yang paling belakang akar 12. Kalau seperti ini, kita tidak bisa menyederhanakan. Maka, untuk menyederhanakan soal ini atau bilangan itu harus disederhanakan terlebih dulu dalam bentuk akar yang sama. Bagaimana mengubah menjadi akar yang sama? Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang merubah dari suatu bilangan berbentuk akar menjadi bentuk yang paling sederhana. Misalnya di sini, akar 75. Kita ingat bahwa bilangan kuadrat yang habis membagi 75 yaitu 25. Hasilnya 3. Maka akar 75 kita rubah menjadi akar 25 kali 3. Sesuai sifat bilangan akar, maka menjadi akar 25 dikalikan akar 3. Akar 25 hasilnya 5. Akar 3 tetap, maka hasil akhirnya 5 akar 3. Sehingga akar 25, akar 75 diubah menjadi akar 25 dikurangi 3. Akar 27 diubah menjadi akar 9 dikali 3. Akar 12 diubah menjadi akar 4 kali 3. Sehingga menjadi 5 akar 3. 5 itu dari akar 25. 3 akar 3 itu dari 9 akarnya yang 3 dan 4 akarnya 2, maka menjadi hasilnya 5 kurangi 3 tambah 2 dihitung dulu baru akar 3. Hasil akhirnya 4 akar 3. Untuk contoh yang kedua yaitu bilangan 4 akar pangkat 3 dari 16 ditambah akar pangkat 3 dari 250 dikurangi 2 akar pangkat 3 dari 54. Bentuk sederhananya bagaimana? Karena di sini akar pangkat 3, maka kalian harus mengingat bilangan pangkat 3. Yaitu akar 16 kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari 8 kali 2. Di sini karena akar pangkat 3 maka kita mengingatnya adalah bilangan 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 4 pangkat 3, dan 5 pangkat 3. Hasilnya adalah untuk 4 akar pangkat 3 dari 8 kali 2, akar 8 akar pangkat 3 dari 8 dikalikan akar pangkat 3 dari 2. Yang 125 kali 2 menjadi akar pangkat 3 dari 125 dikali akar pangkat 3 dari 2.
Yang 27 kali 2 menjadi akar pangkat 3 dari 27 dikali akar pangkat 3 dari 2, sehingga menghasilkan 4 dikali akar pangkat 3 dari 8 yaitu 2, akar pangkat 3 dari 2 tetap, akar pangkat 3 dari 2 ditambah akar pangkat 3 dari 125 yaitu 5, akar pangkat 3 dari 2 tetap, dikurangi 2, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3, dikalikan akar pangkat 3 dari 2 tetap. Di sini kalian lihat bahwa di dalam akar bilangannya sudah sama, yaitu 2, 2, 2. Pangkat dari akarnya sama, yaitu 3, 3, 3. Maka kita tinggal menghitung. 4 kali 2, 8. Akar pangkat 3 dari 2, 5. Akar pangkat 3 dari 2 dikurangi 2 kali 3 yaitu 6. Akar pangkat 3 dari 2. Maka hasilnya adalah 8 ditambah 5 yaitu 13 ditambah 6 19 akar pangkat 3 dari 2. Untuk seterusnya yaitu operasi perkalian. Kita ingat perkalian bentuk aljabar. Jika ada 3x ditambah 4x, maka menghasilkan 3 kali 4 x kali x menjadi 12x kuadrat. Di sini meskipun variabel sama tetap dikalikan. Kemudian yang berbeda, 3x dikali 4z, maka 3 kali 4 dikalikan x kali z, maka 12 kali xz. Dari contoh tersebut, misalkan variabel x diganti dengan akar 2 dan variabel y diganti dengan akar 3, maka akan didapatkan 3 akar 2 dikali 4 akar 2. Dari sini tadi, x-nya diganti akar 2. Maka menghasilkan 3 kali 4, seperti tadi 3 kali 4, dikalikan akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 berarti akar 4 menghasilkan 2. Langsung 2 boleh. Atau akar 2 kuadrat. Bilangan di dalam akar dikalikan dirinya sendiri, maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Akar 2 dikalikan 2 menghasilkan 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 12 kali 2 sama dengan 24. Contoh yang kedua, 3 akar 2 dikalikan 4 akar 3. Ini di dalam akar pangkatnya tidak sama, tidak menjadi masalah. Tinggal mengalihkan saja. Menghasilkan 3 kali 4 dihitung, kemudian dilanjutkan akar 2 kali 3. Seperti di sini tadi x kali z. Sehingga diperoleh 3 kali 4 12, akar 2 kali 3 akar 6. Hasilnya 12 akar 6. Dari dua contoh tadi, maka kita bisa menyimpulkan jika AB bilangan real dan CD bilangan real yang positif, maka diperoleh sifat perkalian yaitu A akar pangkat N dari C dikalikan B akar pangkat N dari D menghasilkan A dikali B dikali akar pangkat N dari C kali D. Sehingga kalian perhatikan lagi, di dalam perkalian bentuk akar, meskipun bilangan di dalam akar tidak sama, asalkan pangkat dari akarnya itu sama, ini pangkatnya N, ini pangkatnya N, berapapun N, maka tinggal mengalihkan bilangan yang di dalam akar dengan di dalam akar, yaitu CD, C kali D. Kemudian yang di luar akar dikalikan dengan di luar akar, yaitu A kali B. Beda dengan penjumlahan tadi. Jadi guys, kita ulang. A kali akar pangkat N dari C dikalikan B akar pangkat N dari D. A kali B dikalikan akar pangkat N C kali D. Contoh untuk perkalian bilangan akar. 3 akar 5 dikali 4 akar 2, ini akarnya berbeda, bilangan di dalam akar berbeda, sedangkan pangkatnya sama.
tidak ditulis berarti dia pangkat 2. Maka 3 kali 4 dikalikan akar 5 kali 2. 3 kali 4 12, 5 kali 2 10, maka hasilnya 12 akar 10. Akar 10 tidak ada bilangan bulat yang menghasilkan akar 10. Contoh yang kedua yaitu akar 6 dikali 5 akar 3. Maka 6 dikalikan akar 3. Di sini di depan 6 tidak ada bilangan. Berarti koefisiennya 1 atau bilangan di depan akar 6 1. Maka 1 kali 5 dikalikan akar 6 kali 3. 1 kali 5, 5. Akar 6 kali 3 adalah 18. Nah, akar 18 karena ini akar kuadrat, kita ingat, disederhanakan lagi. Bilangan kuadrat yang habis membagi 18 yaitu 9. Maka akar 18 diubah jadi 9 kali 2. Menghasilkan 5 kali 3 akar 2. 3 ini berasal dari akar 9. 5 kali 3 adalah 15 akar 2. Contoh yang ketiga, bagaimana jika akarnya tidak kuadrat? Sama caranya. 4 akar pangkat 3 dari 9 dikali 5 akar pangkat 3 dari 6. Maka tinggal mengalihkan bilangan di depan akar. 4 kali 5 yaitu 20. Akar pangkat 3 dari 9 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 6. Menjadi akar pangkat 3 9 kali 6 yaitu 54. Akar pangkat 3 54 ini disederhanakan. Kita cari bilangan pangkat 3 yang membagi habis 54, yaitu 27. Ini kita peroleh seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu dari 3 pangkat 3. Ya, sehingga 54 kita ubah menjadi 27 dikalikan 2. Sehingga menghasilkan 20 akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3 dikali akar pangkat 3 dari 2. Menghasilkan 60 akar pangkat 3 dari 2. Ini bentuk sederhana dari 4 akar pangkat 3 dari 9 dikalikan 5 akar pangkat 3 dari 6. Hasil akhirnya 60 akar pangkat 3 dari 2. Mari kita menyimpulkan pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, jika ada AB bilangan real dan CD bilangan real positif, maka sifat yang pertama yaitu A. Akar pangkat N dari C ditambah B akar pangkat N dari C. Kalau penjumlahan, maka bilangan di dalam akar harus sama, pangkat dari akar juga sama, maka bisa dijumlah bilangan yang di depan akar, yaitu A tambah B dikali akar pangkat N dari C. Untuk pengurangan, A. Akar pangkat N dari C dikurangi B akar pangkat N dari C. Sekali lagi, bilangan di dalam akar sama, akar pangkatnya juga sama, tinggal mengurangkan bilangan di depan akar, yaitu A kurangi B akar pangkat N dari C. Sifat yang ketiga yaitu A. Akar pangkat N dari C dikalikan B akar pangkat N dari D. Di sini, meskipun bilangan di dalam akar tidak sama, yang penting pangkat dari akarnya ini sama, maka bisa dioperasikan. A kali B dikalikan akar pangkat N dari C kali D. Demikian pertemuan kita pada materi ini. Semoga kalian bisa tambah mengetahui dan tambah jelas. Selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.